Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul syiyam, syahrul maghfirah, syahrut taubah wa syahrul rizqi minan nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Jamaah sekalian, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan harapan mudah-mudahan kita lah yang mendapat syafaat beliau dengan memperbanyak ujaran Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudara, Ramadan, ya Allah, berikan keberkahan kami di dalam bulan Sya'ban, sampaikan umur kami, sampaikan sehat kami, sampaikan kekuatan iman kami kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini tadi ulun hampir terlambat datang. Kenapa? Tetangga meninggal dunia. Jadi kita meskipun besok Allah, kita cuma berdoa mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang. Umur yang panjang belum tentu lagi, kita tambahi lagi, minta umur yang panjang lagi, barokah. Ditambah dengan badan yang sehat dan iman yang kuat. Ada yang umurnya panjang, badannya sehat, imannya lemah. Kalau giliran pengajian boleh, giliran sembahyang gelisah. Tapi kalau sudah giliran ke TikTok, Masya Allah, 2 jam rasanya sebentar. Kalau sudah giliran duduk di angkringan sampai jam 10, jam 11 malam itu rasanya baru sebentar. Kenapa bisa demikian? Ini salah satu indikasi iman yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu. Oleh karenanya alhamdulillah ulun berterima kasih kepada takmir Musholla An-Nur yang malam hari ini anggaplah sampai aja Ramadannya, supaya kita nanti di bulan Ramadan tidak tergolong-golong. Ini masalah umat hadirin. Berapa banyak orang yang tidak tidur di malam-malam Ramadan, tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tidak paham, tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Bahkan na'udzubillah, justru di bulan rahmah, di bulan maghfirah, di bulan itqum minan nar, justru dia menambah catatan dosanya karena banyak chatting yang tidak karuan. Dia semakin banyak membuka konten-konten yang tidak manfaat, konten-konten yang mengandung maksiat. Na'udzubillah. Sampai-sampai diingatkan oleh baginda Rasul, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala puasa apa-apa kecuali haus dan lapar. Jadi kita berlindung diri.
Kemudian insya Allah barang siapa yang bergembira memfariha bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadu ala nira. Allah haramkan jasadnya, Allah haramkan badannya atas seluruh api neraka. Bukan main. Tapi gembira yang kayak apa? Yes, gembira ketemu lagi wadai macam-macam, wadai mana ini. Anak-anaknya yes, kita puasa lagi, beladungan lagi. Lain kisah. Tapi kalau dia bergembira hati, subhanallah, dan terasa baru rasanya kemarin Ramadan, ketemu lagi Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan dari satu Ramadan ke Ramadan yang akan datang menjadi kafarah, menjadi penebus atas segala dosa dan kesalahanku, dan semakin menambah amal ibadahku kepadamu ya Allah, sehingga aku nanti pada saat pulang ke haribaanmu, aku dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan akan bertemu dengan Zatmu yang maha abadi. Ini semestinya yang kita hukum, yang kita pelihara. Hadirin yang dirahmati Allah, sengaja kita buatkan ini, mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan, jadi pegangan. Kita malam hari ini murajaah, Satyaji murajaah itu mengulang kembali pelajaran fikih kita berkenaan dengan puasa. Di situ ada syarat-syarat puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, sunnah puasa, termasuk yang membatalkan dan yang diperbolehkan tidak puasa. Silakan baca sendiri. Ulun fokus malam hari ini amalan selama bulan Ramadan. Amalan selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita sama-sama minta hidayah kepada Allah, minta ditambah-tambahkan ilmu kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa terapkan, bisa kita amalkan. Dan sebelum berlanjut, belum garis bawahi lagi, kajian kita kajian standar bermazhab Syafi'iyah. Kalau ada hadirin yang mazhabnya bukan Syafi'iyah, perlu minta Allah. Bukan artinya kita saling salah menyalahkan, tidak ada. Kita semakin hari semakin memperbaharui perbendaharaan pengetahuan kita. Ya. Terlebih ampun maaf yang sudah pernah berangkat ke Mekah, entah haji entah umroh. Ulun bingung kalau sampai hari ini para haji-haji yang sudah melihat langsung amaliyah di Mekah, di Madinah, sampai kembali ke tanah air, kembali ke kampung masih menyalahkan orang, berarti sidin kembali ke dibuka mata oleh Allah. Sampai hari ini orang ribut masih perkara tarawih 23 dengan 8 rakaat. Yang pentingnya tarawih hendak 2 rakaat ayat ini juga 8 rakaat ayo, 20 ayo, bahkan kalau melihat riwayat-riwayat para sahabat ada yang 36, ada yang sampai 40, bahkan para salafus saleh, para wali-wali Allah, satu malam Ramadan mereka mengerjakan salat tarawih itu 100 rakaat, terus ditambah kelipatannya. Malam kedua 200 rakaat, malam ketiga 300 rakaat, sampai malam ke-30 3.000 rakaat. Kita alhamdulillah semakin habis Ramadan, langgar kita berluas, shopnya makin maju, banyak berpawak di mall. Mestinya kita menghitung mal, menghitung harta, mengeluarkan zakat mal. Kita sebagian sudah mengeluarkan zakat mall, keliling, mencari baju baru, berkeliling, mencari perabotan baru, mencari cemilan makanan baru. Bahkan naudzubillah, hati-hati. Berapa banyak orang yang berpuasa pun tidak, sholat tarawih tidak, amal ibadah Ramadan tidak, malam hari raya paling nyari takbiran Allah, ya Allah. Ibarat kita mendengar ucapan malaikat muar-muar dengan orang ini kan. Sampai yang kada tarawih kada menyaringnya, kada tahu disupat. Ini orang kada tahu disupat. Orang yang berhak mengumandangkan takbir itu adalah orang yang menang. Apa berpuasa? Imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasanya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau di hari pertama kita puasa,
sebenarnya sudah bisa dievaluasi berhasil dari puasanya. Lihat waktu buka, lihat waktu iftar, lihat waktu berbuka puasa. Amun berbuka puasa nasi kuning hantam, mihun sikat, ote-ote hajar, gorengan macam-macam. Kepanjangan sudah. Berarti gagal puasanya hari itu. Tidak dilarang kita makan, tidak dilarang kita minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kita minum sekadar menghilangkan haus, kita makan sekadar menghilangkan lapar. Oleh karenanya, ulun bawa, ulun giring kita untuk langsung praktek lihat amalan harian selama Ramadan. Yang pertama di situ sahur. Jangan kada sahur. Hanya sudah ya, jangan sahur. Bersahur, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Dalam sahur itu ada hikmah. Dan yang lebih penting lagi, hati-hati. Puasa Ramadan itu rukunnya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan atau imsak dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Niat, kalau tidak berniat di malam hari, tidak sah puasanya. Beda dengan puasa Asyura, beda dengan puasa Senin Kamis, beda puasa dengan puasanya Syawal. Disukai setelah salat subuh, ya hari ini disuruh ada aku niat puasa, boleh. Tapi kalau puasa wajib, niatnya di malam hari, minimal sebelum fajar, sebelum imsak. Jadi pada waktu sahur, meskipun ulama-ulama terdahulu sudah membiasakan kita mengucapkan doa di penghujung salat tarawih, dampak kita saum rame-rame nawaitu saum, silakan nanti sahur diulang lagi, dipertegas kembali. Kemudian pada waktu sahur yang paling bagus, lihat di situ ada sunnah puasa mengakhirkan waktu sahur. Waktu sahur kita akhirkan tidak lain dan tidak bukan setelah sahur banyak kita mengaji, banyak kita berzikir, banyak ibadah, menunggu waktu sholat subuh. Kalau sahurnya jam 1, sahurnya jam 2, tidur insya Allah kada subuh. Apalagi makannya porsi besar. Sahur baik-baik. Yang kedua, sholat sunat fajar. Nanti belum balikkan ke sampean seberapaan mau pakai yang mana. Ada yang menyebutkan poin ketiga atau sholat qabliyah subuh setelah adzan subuh dan di masjid. Ada sholat sunat fajar itu dilakukan sebelum adzan subuh. Ada juga yang meyakini qabliyah subuh itu yang disebut dengan sholat sunat fajar. Belum kembalikan mana ayatnya dia. Cuman pelajaran dulu dalam mazhab Syafi'i, sholat qabliyah dan ba'diyah yang mengiringi sholat wajib itu disebut sholat sunnah rawatib. Sementara kita khusus mendengar sholat sunat fajar. Ada kulihal yang mau mengerjakan silakan. Kita sudah mendengar salina habis sahur. Masih boleh makan, masih boleh minum. Yang jelas itu bukan batas berpuasa. Begitu terdengar suara sirena itu belum imsak. Yang imsak mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari masjid Ilaga terdengar azan itu imsak. Yang sirena 10 menit sebelum azan itu peringatan. Yang masih makan segera selesaikan makannya dan segera bersihkan gigi. Gara-gara tidak ada peringatan, usaha makan pas ajar pernah maafin Allah Akbar. Nah ini yang dikhawatirkan. Tuh, yang kedua, bagi pasangan usia subur, pengantin hanya, ayo mandian. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan junub sampai terbit matahari menyebabkan batal puasa. Orang yang junub, lihat yang membatalkan puasa. Poin mana? Udah masuk? Ayo, yang 11. Sengaja melamakan dirinya junub sampai terbit fajar. Segera mandi. Nah itu fungsinya sering. Selama ini yang kita dengar imsak ya. Imsak itu pada saat azan.
azan dikumandangkan itu isya. Baik, balik ke masalah amalan kita. Salat sunat fajar sebelum ke masjid. Saat kita sahur kalau bisa sudah dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu, supaya suapa demi suapa yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di sisi Allah. Selesai sahur bersikat gigi baik-baik, berzikir, banyak-banyak istighfar. Karena ketahuilah ada 2 waktu di dalam Ramadan ini yang sangat-sangat mustajab. Pertama waktu sahur, yang kedua waktu menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa itu kita banyak-banyak beristighfar. Di penghujung waktu sahur banyak-banyak kita beristighfar. Apalagi kalau kita hafal dengan istighfar, dosa kepala yang hafal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir, itu mantap karena namanya juga sayyidul istighfar. Yang tidak hafal sayyidul istighfar, coba baca yang dibaca waktu antara aja dengan iqamah. La ilaha astagfirullahal azim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Itu kalau lisan ucapkan, pikiran kita memikirkan, hati sampai dalam menangis Pak. Astagfirullahal azim, ingat tiba hari, ya Allah ampuni segala dosa-dosaku yang gana, yang banyak, yang besar. Dulu maling, merabutan orang, nyontan ni mangga orang. Min kulli dzambin azim, dari setiap dosa-dosa yang besar. La yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa rabbul alamin, kecuali Engkau yang Maha Agung, yang Maha Besar. Ingati dosa dan kesalahan kita. Hati-hati Pak, salah satu orang yang husnul khatimah, dia akan selalu mengingati salah-salahnya di masa lalu dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Kemudian ciri orang yang su'ul khatimah, dia menganggap sepele dosa-dosa kemarin, dilupakannya, dan dia bangga dengan amal-amal soleh. Selalu disebut-sebut, selalu dikenang, selalu dikisahkan. Itu yang namanya riya, yang namanya sum'ah. Riya memperlihatkan, sum'ah memperdengarkan. Selesai sahur kita dalam keadaan berwudu tadi, ada amalan baik. Ambil air wudu setelah berwudu, coba amalkan salat syukur wudu 2 rakaat sebagaimana amalan Bilal bin Rabah. Pada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu? Dunia belum kiamat, engkau masih hidup, belum meninggal lagi, tapi aku sudah mendengar suara peropah kakimu, suara sandalmu jalan-jalan di surga. Apa ya Bilal? Aku tidak ada amalan apa-apa ya Rasulullah selain aku senantiasa menjaga wudu, batal berwudu, dan setiap selesai berwudu aku mengerjakan salat syukur wudu. Salat sunat syukur wudu rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Rakaat pertama kuliah setelah Fatihah, rakaat kedua qul huwallahu setelah Fatihah. Doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanallah, 3 itu ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, menjadikan aku orang yang senantiasa suci bersih. Waj'alni min ibadikas shalihin, jadikan aku dari golongan hamba-hamba yang saleh. Apalagi suka taubat, suci, kemudian orang soleh. Kemana kembalinya? Insya Allah nanti jannatun na'im, surganya Allah. Selesai kita melaksanakan salat qabliyah, salat syukur wudu, baru kerjakan musalli sunat al-fajr raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sama, kalau kita hafalannya mungkin sedikit, cukup kuliah di rakaat pertama setelah Fatihah dan qul huwallahu setelah Fatihah di rakaat kedua. Doanya apa? Kalau bisa doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna wa ahli baitina minan nar. Ini doa kita waktu salat sunat fajar. Kemudian pada saat mendengar sholat azan berkumandang, mulai kita imsak, sudah berpuasa di situ, tidak boleh makan minum, tidak boleh berhubungan suami istri, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa.
salat subuh berjamaah ke masjid. Upayakan ke masjid. 27 derajat orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah di masjid, sama pahalanya dengan mengerjakan salat separuh malam. Sangguplah kita separuh malam, mulai jam 6 sampai jam 12 sembahyang. Kemudian barang siapa yang bisa mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, sesungguhnya dia sama dengan mengerjakan salat malam semalaman suntuk, mulai jam 6 maghrib tadi sampai jam 6 subuh. Sanggupkah kita menggali? Usahakan ke masjid, terlebih di bulan Ramadan. Setelah salat subuh berjamaah, kita baca Al-Quran, zikir, sholawat. Jangan tinggalkan sembahyang sampai waktu tarbih, waktu syuruk, waktu isyraq. Kerjakan salat isyraq 2 rakaat. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa sesungguhnya salat isyraq adalah salat duha di awal waktu. Ada yang menyebutkan juga bahwa salat isyraq adalah salat sendiri, duha sendiri. Tapi apabila dia sudah melaksanakan salat isyraq, maka sudah cukuplah, tidak perlu duha. Andai kata dia mau melaksanakan duha lagi, silakan. Dan fadilah orang yang mengerjakan salat isyraq, ini jawaban orang yang rindu dengan berhaji dan berumrah. Ujar Rasulullah, barang siapa yang salat berjamaah di masjid dilanggar, kemudian dia tidak meninggalkan tikar sembahyangnya, tidak meninggalkan sajadahnya, dia berzikir, dia berwirid, dia membaca Al-Quran sampai waktu matahari terbit atau waktu syuruk, dan dia berdiri mengerjakan salat isyraq 2 rakaat. Fadilahnya, ganjaran pahalanya sama dengan mengerjakan haji dan umrah yang qabul. Rasulullah yang menjamin. Dijamin Rasulullah 3 kali beliau mengucapkan qabul. Yang berangkat betulan Pak haji umrah belum betul lagi qabul. Kenapa? Di sana banyak tawaf di mall, mencari minyak harum, mencari hajat jahanam. Haji berumrah ya, nanti idar-idarnya di mana orang dijual hajat sudah lain-lain. Apalagi ini haji umrah, tahu aja sampai selfie. Sementara orang yang mengerjakan sholat isyraq dijamin Rasul haji dan umrah yang qabul. Usahakan. Jangan kita tidur mulai sahur, sholat subuh berjamaah sampai sholat subuh berjamaah, tunggu bersabar kita isyraq. Insya Allah kurang lebih jam 6 lewat 10 atau 12 menit kita kerjakan sholat isyraq atau sholat syuruk kurang lebih jam 6:04. Yang punya handphone Android itu sudah ada aplikasi sholat 5 waktu, itu tinggal install. Subuh kena aja, waktu syuruk kenanya aja, terserah kita mau bel aja, mau lonceng aja, atau mau azan. Setel itu insya Allah. Apalagi setelah bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, tadarus Al-Quran, zikir dan sholawat. Di antaranya tadi tadarus Al-Quran, zikir dan sholawat. Hati-hati, kita selama ini banyak sekali tadarus itu balapan bahasan Al-Quran, bukan tadarus. Kalau tadarus yang sesungguhnya, contoh boleh ambilkan 3 aja lah. Alif Lam Mim, inilah 3 ayat yang 3 huruf yang tidak boleh diartikan, hanya Allah yang tahu maknanya. Ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru ayat ini aja, biar hati-hati. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kalau masih ada yang meragukan hukum-hukum dalam Al-Quran, berarti keimanannya dipertanyakan, takwanya dipertanyakan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maknanya ini? Jangan sarik dia disuruh banyak bersedekah, disuruh banyak-banyak beramal ibadah. Kebilang ayatnya jangan menghor ibadah terus. Padahal kalau kita yakini petunjuk Al-Quran, subhanallah, hidup ini nyaman. Dominian syariat Islam kada adil. Quran itu membolehkan laki-laki beristri sampai 4. Kada
La raiba fi, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Sebagai muslim dan muslimah wajib, hukum Quran menyebutkan pembagian warisan, dolinya dapat satu bagian, laki-laki dapat dua bagian. Karena adil ya rangkumnya. Itu hukum. Ada harusnya di situ. Kemudian yang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasa arti terjemahan lepasnya yang perlu kita tadarus di situ. Wahai orang-orang yang beriman, seolah-olah Allah mengunjungi kita. Maaf kalau kita nenek-nenek bahari nyebut manggil itu, oh itu untung berdua. Kesini untung sama Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak mau berpuasa, bisa jadi dia tidak termasuk dalam panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Nyambung lagi kira. Nah, Allah manggil wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Ada yang menentang tidak puasa. Oh, ini telinganya budak. Hatinya mati, akalnya tak berfungsi. Kenapa? Karena dia sudah meremehkan panggilan kesayangan Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Ditambah penjelasan belakang, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum pun diwajibkan berpuasa. Jadi kita ini mencontoh umat-umat terdahulu, namun disempurnakan. Umat bahari biar ada yang puasanya siang malam, tidak makan, tidak ini. Kita sudah nyaman nih, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Boleh makan, boleh minum, boleh kumpul suami istri. Belum lanjut. Nomor 7, salat zuhur qabliyah ba'diyah jangan tidak dikerjakan. Kenapa? Insyaallah qabliyah ba'diyah itu penyempurna apabila salat wajib kita banyak cacat celaknya, ada kekurangannya. Dan yakin pasti kurang. Kenapa? Iblis tidak tinggal diam. Sebelum sholat kita kadang merasa anak kami, kita kadang merasa ada undangan. Begitu Allah, besok minggu ada undangan pulang, maka jawab dengar Allah. Ini sembahyang enggak. Sebelum sholat kalau kabut cari kunci motor enggak ketemu, cari cas HP enggak ketemu. Begitu Allah, oh iya kunci ada di celana lepis tadi om. Ingat tadi buka iblis. Oh iya jasad tadi dipinjam si AA di kamar. Ini sementara sholat. Banyak cacat celak kita. Dan ini kaitannya tadarus yang ketiga Pak. Fawailul lil musallin. Ahli qiraat itu memakruhkan kalau dia wakaf di situ. Sempurnanya adalah wasal, artinya disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa kalau di wakaf di situ fawailul lil musallin? Maka celaka orang-orang yang sembahyang. Yes, aku pada sembahyang selama ini kan celaka. Nah, padahal itu sambungannya alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salat. Lalai waktu so pasti. Sembahyang asar mau maghrib, sembahyang maghrib sudah hampir gelap. Sudah waktu isya, sembahyang isya berlambat-lambat, sembahyang subuh sudah terang matahari. Sembahyang zuhur nanti waktu asar itu sudah nyata. Lebih ke dalam lagi, yang celaka yang dimana ini apa? Allahu Akbar, ingat HP, ingat undangan ya, lalai hati. Allahu Akbar, waktu mengimami orang Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kayak Imam Masjidil Haram. Giliran salat yang dahar didengar orang, bukan main bacaannya dibaca baik. Giliran bacaan syir. Allah, sunnah. Antara yang jaring dengan yang tidak disuarakan, dahar dan syir, jangan berdusta dong kita, jangan tidak adil dong kita. Didengar orang kita jaga bacaannya, begitu tidak didengar orang kita sembrono.
itu lalai dari segi bacaan. Rukun qauli kita lalai. Allah Akbar tidak sempurna bacaan kita. Sempurnakan baik-baik, jangan sampai kita lalai. Kemudian yang ketiga, fawailul lil musallin adalah lalai dalam gerakan. Allah Akbar. Sembahyang tapi menambah gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Ampun maaf nih. Jangan kita suka menyalahkan orang. Pada saat kita melihat orang, Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Wah, itu aliran lain pulang, aliran baru. Kalau cuma ngomong aliran baru apa? Wah, ini aliran sesat. Sama. Wah, orang ini berakal. Kalau kita mau jujur yang keliru, salah ke kita. Coba orang berakal. Kalau rapat sapnya bisa aja berangkat. Karena sap kita rendah, yang mana yang pakai berangkat? Oke. Karena rendah. Imam sudah memandang, suhu luruskan, rapatkan, masuk kiri keluar kanan. Malah ada yang kadang betul, apa dah masuk, dah ngerti. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu salah satu upaya mengurangi gerakan tambahan. Kebanyakan kita Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kayak ondel-ondel lagi. Buka kembali fikih Syafi'i. 3 kali kita bergerak yang bukan gerakan salat, batal salat. Nah, jadi ulun mengajar kita sekarang kalau sesekali salah menyalahkan, pelajaran kita apa? Amalkan. Apabila ada orang yang berlainan dengan kita, mungkin dia mazhab lain. Jangan kita memvonis salah, sesat, masya Allah. Biarlah orang mengadakan bid'ah itu terserah orang, tapi jangan kita ikut-ikutan membid'ah-bid'ahkan orang, ikut memvonis dan menyalahkan orang. Apa yang kita dapat? Amalkan. Itu tadi tadarus Quran. Banyak tadi hadirin, hendaknya tadarus Al-Quran benar-benar kita tadris, mempelajari Al-Quran dari bacaannya, dari makna dan maksudnya. Apalagi kalau bisa punya tafsir, hadirkan guru mufassir yang memang bisa menafsirkan ayat Quran. Tidak harus kita khatam, dapat sebulanan saja khatam, bisa khatam menafsirkan Al-Baqarah saja luar biasa. Luar biasa. Baik, berikutnya salat asar qabliyah jangan sampai lupakan. Kemudian 10 tadarus lagi dan ke-11 iftar. Berapa banyak orang yang salah dalam berbuka puasa? Karena iman lagi kuat, Allahu Akbar buka puasa. Aku bayar dulu ya, kayak aja buka. Salah. Minimal hukumnya makruh. Buka dulu puasa kita meskipun hanya segelas air mineral, 1 biji sampai 3 biji kurma. Sholat berjamaah. Ulun berpesan kepada takmir mushola An-Nur, kalau memang iftar berjamaah dilanggar di mushola ini, sediakan waktu buka puasa itu cuma 3 biji kurma, gelas air mineral gelas. Sudah Allah bersama di bawah sembahyang dulu. Selesai sholat silakan hajar tuh hafalan tata akhlak. Selesai sholat. Kenapa banyak orang yang mengerjakan sholat maghrib di waktu bulan Ramadan itu waktunya isya. Gelap sudah diubah, sudah ada merahnya lagi. Waktu isya sudah belajar lagi kita waktu-waktu sholat. Kalau sudah mega merah tuh hilang berubah hitam, itu waktu isya. Kita sering maghrib waktu isya. Alhamdulillah biar lambat saya ada maghrib. Ini alhamdulillah ya menurun masihnya. 11 jam, 6 jam bisa jangan mengendalikan nafsu, puasa imsak. Giliran buka puasa rakusnya kebuling. Nasi sepiringan habis, ayam goreng, ayam apa kayak upin-ipin juga. Habis sikat berai. Berarti sekadar dia menjaga tadi tidak makan tidak minum, pada waktu siang selesai itu kembali dia obrolnya nafsunya. Dan lebih parah lagi, harian sudah ketahuan berhasil apa tidak puasa orang.
Lihat kayak apa dia makan minum waktu buka. Kemudian lihat selanjutnya, iftar diisinya dengan sholawat, mengaji, istighfar kan? Kalau iftar hanya cuma dari ujung pasar Ramadan sampai ujung, diborong semua. Nah, ini sudah ciri-ciri orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Ini Pak cuma ada di bulan Ramadan, ada ini ya, ada bulan puasa ngalih gitu nih. Nah ini nih, memperturutkan hawa nafsu. Baik, berikutnya salat maghrib berjamaah ke masjid, jangan lupa qabliyah ba'diyah. Kemudian berikutnya salat isya, jangan lupa qabliyah ba'diyah, salat tarawih plus witir. Ini Allah tegaskan. Kita bertiga apa namanya? Alhamdulillah. Karena masalah. Cuma Allah sekadar memberikan gambaran, bukan memaksakan. Insya Allah setiap bulan Ramadan biar putar stasiun KSA 1 itu Mekah, KSA 2 itu Madinah. Jamnya kita di sini maghrib, kita di sini jam 12 malam, di sana isya. KSA 1, KSA 2 jam 12 malam kita buka. Itu dia tayangan secara live ya, secara langsung salat tarawih. Alhamdulillah di Mekah maupun di Madinah 20 rakaat. Bahkan satu malamnya 1 juz. Kalau bisa kita ikuti, alhamdulillah. Kalau memang tidak bisa jamaah, panas baik habis jamaahnya mulai saya. Ini sekarang kita mau tarawih kan? Iman lagi kuat. Ayo kita tarawih Pak, 1000 rakaat. Ada bakal diterima Tuhan. Ada lain waktunya. Tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Dan kita belum tentu nih, tinggal 3 malam lagi, belum tentu sampai masa Ramadan. Baca doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Berkahi aku di bulan Sya'ban, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Tadi ucapkan tetangga siapa yang tiba-tiba meninggal dunia, kan ketemu Ramadan. Begitu masa Ramadan jangan disepelekan tarawih. Tapi lu jawab pesan, ikhlasnya 8, ayo. Yang sanggup 20, monggo. Yang kita cari yang beladuman. Jangan kita katakan bola untuk Muhammadiyah. Karena yang pada 20 itu bid'ah. Yang jujur yang mana? Yang ada tarawih, yang beladuman, yang berjalan. Nah, ini bahaya. Hati-hati. Kemudian tarawih itu sendiri, tadi jangan lupa KSA 1, KSA 2 jam 12 malam silakan putar live gitu. Kalau yang bertahan 8, yang buka nanti jam 6 subuh KSA 1, KSA 2. Ternyata di Mekah di Madinah mengerjakan sholat tahajud 8 rakaat. Jam 1 malam di sana, jam 6 kita di sini. Mereka mengerjakan kembali sholat 8 rakaat tahajud. Nah, Allah kembalikan ke jemaah. Ikhlasnya berapa? Mau 8, mau 20, mau 36, mau 40 silahkan. Bahkan ada salafus saleh setiap malam 100 rakaat. Malam kedua tambah 100 jadi 200, malam ketiga 300, malam keempat sampai kita bayangkan malam terakhir malam ke-30 3.000 rakaat. Ada lagi waktu sidin bersahur, ada lagi waktu sidin istirahat. Tapi orang-orang seperti itu mendapat keberkahan waktu. Kita ada mungkin ya sampai beratus rakaat semalaman. Ini logika kita. Tapi kalau Allah berkehendak, ulun pernah ketemu orang yang menyuruh mengajar mengajari salawat sehari jangan kurang dari 5.000 salawat. Belum beda begawinya. Allah bersenang sampai 5.000 kali. Apalagi di pada kasih 5.000 itu jadi habis setiap sembahyang. Mikirin antara maghrib ke isya aja mungkin ada cukup 5.000. Tapi Allah memberikan keberkahan waktu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Bisa dia 5.000. 5 waktu berapa jadinya? 25.000. Jadi gini jangan diganti. Kemudian baik, salat tarawih, kemudian makan malam, tadarus Quran, tadi sudah tidur malam, 18 qiyamul lail. Nah ini yang bermaksud. Bangun Pak kada bawa burungnya bulan puasa, tapi bingung apa yang nak digawe. Ulun memberikan saran malam Rasulullah tidak pernah sholat malam di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan 8 rakaat ditambah 3 witir. Itu yang dimaksud qiyamul lail. Makanya lu cantumkan di sini nomor 18. Apa saja salat qiyamul lail. Kalau di luar Ramadan silakan kita tahajud 8 rakaat.
Qiyamul Lail bisa tahajud 2, tambah sholat taubat 2 rakaat, tambah sholat hajat 2 rakaat, tambah sholat birrul walidain atau sholat hadiah 2 rakaat. Gampang sudah. Kalau setelah witir kita sudah, setelah tarawih kita sudah berwitir, tidak perlu lagi berwitir. Tapi kalau kita belum berwitir sebelum tarawih, kita tutup amalan Qiyamul Lail kita dengan witir. Sebelum lagi, tahajud Rasulullah tidak pernah melebihi dari 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, ini yang dimaksudkan hadis Siti Aisyah itu. Ternyata beliau salat malam. Kalau tarawihnya berapa? Hanya Rasul yang tahu. Sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, seikhlas-ikhlasnya. Dicontohkan oleh para sahabat, mereka kerjakan secara berjamaah 20 rakaat. Periode berikutnya 36 rakaat, periode berikutnya sampai 40 rakaat. Bahkan ada yang tidak mengerjakan witir. Kenapa? Karena masih disambung dengan tarawih berikutnya di rumahnya. Jadi tidak usah diperdebatkan, semakin banyak semakin baik. Sekedar memberikan ilustrasi sedikit, dulu waktu kita SMP sudah akhir balik, kita sudah masuk mukallaf, tidak ibadah berdosa, pahala dapat, dosa dapat, mukallaf tuh ya, orang yang sudah dihitung amal perbuatannya. Laki-laki balik, perempuan datang bulan. Setelah itu sudah terhitung. Bila tidak puasa Ramadan berdosa, bila tidak sholat berdosa. Ada aja dulu mungkin nakal-nakalnya kita waktu SMP, waktu SMA, sampai seminggu ada sembahyang, berbulan ada sholat, minimal ada tarawih. Niatkan. Barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah, diganjar oleh Allah sebagaimana amalan-amalan fardu. Barang siapa yang mengerjakan amalan fardu, diganjar Allah berlipat-lipat ganda. Hanya Allah yang tahu ganjaran pahalanya. Kalau kita tarawih 20 rakaat, bahari kita pernah meninggalkan lucung seharian, isya kada, subuh kada, seharian tidak ada sholat. Minimal kalau kita sholat 20 rakaat, 17 rakaat itu terganti. Niatkan ke sana. Kalau pas-pasan 8, sembahyang isya dengan sembahyang zuhur ya terganti, zuhur asar ya terganti, maghrib isya subuh kan terganti. Tapi kalau kita sudah kerjakan 20, mudah-mudahan 17 rakaat yang 10 pernah kita tinggalkan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kedengaran aja sih berapa kan? 10 malam terakhir etikaf di masjid dengan amal yang Qiyamul Lail di atas, tadarus Qiyamul Lail. 10 malam terakhir habis tarawih boleh jam 1 atau jam 2 balik lagi ke langgar ke masjid untuk melaksanakan etikaf. Kemudian 10 malam terakhir keluarkan zakat harta, zakat fitrah. Lihat di dalam kotak di bawahnya ketentuan zakat fitrah. Pertama, wajib bagi orang yang bertemu dengan akhir Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal. Akhir Ramadan dia masih hidup, kemudian bertemu dengan awal Syawal, maka wajib dia berfitrah. 15 hari Ramadan meninggal, tidak wajib fitrah. 29 hari dia ketemu Ramadan, tapi tidak ketemu akhir Ramadan, tidak ketemu awal Syawal, meninggal dunia, tidak wajib berfitrah. Ulun kejut, Pak ulun berfitrah rasakan arwah mama ulun bilang meninggal 20 hari Ramadan Pak yang meninggal. Ya sudah, aku terimakan, tapi nilai fitrah ini sedekah. Jangan dihalangi juga Pak, OPZ-nya tolong jangan dihalangi. Karena tidak, karena fitrah. Fitrah orang yang ketemu akhir Ramadan dan awal Syawal. Bayi yang lahir malam hari raya, fitrah ada? Enggak, dia tidak ketemu akhir Ramadan. Malam hari raya dia lahir, akhir Ramadan dia belum, masih dalam perut. Sudah takbiran dia baru lahir, berarti tidak. Tapi kalau dia lahir maghrib sebelum buka puasa lahir, wajib fitrah. Meskipun bayi yang belum apa-apa di sini. Jadi prinsipnya ketemu akhir Syawal, akhir Ramadan, bertemu awal Syawal. Hari ke-29 meninggal, ada perlu fitrah.
Menjelang maghrib dia meninggal, akhir Syawal, akhir Ramadan, tapi tidak ketemu dengan awal Syawal. Dosa fitrah. Tapi andai kata kita mau fitrah juga, itu masuk dalam kategori sedekah. Kemudian dikeluarkan dengan makanan pokok dan juga boleh dengan uang. Dikeluarkan dari awal Ramadan, mulai 1 Ramadan sudah boleh berfitrah. Di sunnah ya. Apa? Dibolehkan, boleh dikeluarkan dari awal Ramadan. Sunnah di malam takbiran. Yang paling afdolnya adalah di pagi hari setelah sholat subuh sebelum sholat Id. Dengan resiko yang lumayan besar. Siapa yang menerima? Datang ke sini orangnya sebagian, datang ke sini orangnya ada. Bila tidak sempat itu, maka kita berhutang. Sama orang melontar itu afdolnya di 10 Dzulhijjah. Melontar Jumratul Aqabah orang haji itu adalah waktu duha. Tapi waktu itu manusia sedunia datang, banyak yang mati mencari afdol, mengejar afdol, tapi pulang tinggal lama. Lebih baik kita ikut anjuran pemerintah setelah asar atau setelah maghrib, waktu sepi kita aman. Misalnya afdolnya di pagi hari sebelum khutbah Id. Ulun ingatkan, kalau memang kita ada yang dituju, Pak Imam masjid ini rumahnya di sini, sempat hanya ulun antar, itu langsung ke mustahiknya. Berzakat itu Pak, ada yang ke amil, ada yang ke mustahik. Amil itu mustahik juga, cuma oleh amil dihimpun, dikumpul, baru diantar kepada para mustahik. Mustahiknya ada 8 golongan. Amil yang atau bekerja bertanggung jawab membagikan kepada 8 golongan. Atau kita langsung mau ke mustahiknya. Di situ ada guru ngaji, kesian hidupnya Senin Kamis, masuk fakir miskin juga. Dan inya dulu yang menasmiahkan anakku sampai sekarang ngajarin ngaji. Sudah kita berfitrah ke situ, boleh. Asal yakin sebelum salat subuh sini masih ada, setelah salat subuh masih ada, pasti di murid kampung. Asal yakin aja masih ada orangnya. Zakat fitrah diperuntukkan bagi 8 asnaf atau golongan. Lebih diutamakan mustahik dari karib kerabat yang bukan tanggungan nafkah. Fakir, miskin, mu'alaf, amil, gharib, riqab, fisabilillah, ibnu sabil, ini 8 golongan. Janda mana? Tidak masuk. Anak yatim mana? Tidak masuk. Anak yatim bisa diatari kalau memang dia masih dalam kategori fakir, miskin. Janda, fakir, miskin. Kalau fakir, kalau miskin kaya tapi manis. Nah, janda kembang atau ada mereka mustahik. Kemudian mustahik dari karib kerabat bukan tanggungan nafkah. Maksudnya apa? Biar ingati tanda salib. Tanda salib itu ke atas ke bawah tidak boleh menerima zakat. Ke atas abah kita, mama kita, ayah kita, datuk kita tidak boleh menerima zakat. Ke bawah anak kita, cucu kita tidak boleh menerima zakat. Garis lurus. Karena apa? Ke bawah ini wajib kita menafkahi, ke atas wajib kita berbakti. Bersedekah dengan abah, ya ketulahan. Antara sedekah ketulahan. Ada boleh. Itu wajib kita berbakti kepada beliau-beliau itu. Abah, kai itu wajib. Ke bawah nafkah wajib kita berikan. Anak, cucu. Nah, yang boleh menyampai saudara boleh. Saudara hidupnya kembang kempis, fakir miskin, anak banyak, utang banyak, berfitrah boleh. Kenapa? Karena saudara kita tanggungan abah. Dengan keponakan boleh. Kenapa? Karena keponakan itu yang wajib menafkahinya adalah abahnya, bukan kita. Nah ini jadi ingat itu yang jemuran ke atas ke bawah tidak boleh, tapi kalau menyamping boleh. Saudara boleh, keponakan boleh, apalagi cucu keponakan, cucu sepupu boleh. Kita, aku maaf, berapa banyak orang yang baik dengan orang, tapi buruk dengan keluarga. Bukan main pengasihnya, pemberiannya, memberi itu, memberi ini,
antara itu dengan orang lain, tapi dengan hubungan dengan keluarga pelit yang ampun. Nah ini orang yang buruk. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dengan karib kerabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sekilas tentang zakat fitrah. Dan terakhir zakat fitrah ini hati-hati Bapak. Ulun beberapa tahun sudah menangis dia. Bagus karungnya, bagus ikatannya kuat ibu-ibu. Pak ulun berfitrah 8 orang kali 2,5 kg sudah berkarung berikat. Makan sedikit boleh buka 3 bungkus. Astagfirullah. Bekutuk beras dolok nanti diteraskannya. Hati-hati. Ini kembali ke kita. Di rumah dia makan apa? Kepala lele, raja lele, beras mayas, beras mahal. Harus itu juga paling ada yang difitrahin. Giliran berfitrah bukan beras dolok harga 6.000. Jadi tepung bekutuk. Yang mengundi siapa? Termasuk ada punya orang tua yang udzur tua tidak bisa puasa, bayar fidyah. Fidyah itu meskipun ketetapan dari sidang rapat Kementerian Agama, Majelis Ulama, Muhammadiyah, NU tahun kemarin kecewa. Fidyah itu cuma 10.000. Padahal fidyah itu memberi makan orang sampai kenyang, memberi makan fakir miskin. Khusus fidyah ya, PZ. Fidyah jangan dibagi-bagi dengan zakat. Fidyah itu sendiri khusus untuk fakir miskin. Ia mengeluarkan fidyah, tolong jaga baik-baik sampai ukuran makan orang miskin. Makannya kita berapa sehari? Kami makan kalau bisa tidak 3 kali 2 kali lah. Sekali makan berapa? Cukup 15.000. Cukup, berarti 2 kali 30. Jangan pemerintah sudah menetapkan 10.000 aja bayar. Belum protes tahun lalu. Tapi jawabannya luar biasa. Kenapa yang rupiah cuma 10.000? Setelah dipertimbangkan, apalagi waktu itu COVID, banyak keluarga yang terdampak COVID, ekonomi yang morat-marit. Jadi kita seringan-ringannya fidyah 10.000. Andai kata ada yang mau lebih silakan. Itu batas minimal. Kemudian fidyah itu yang paling ampuh dibayarkan hari-hari. Hari ini maka ada puasa bayarkan, besok ada puasa bayarkan. Kalau mau dirapel sebulanan karena sudah yakin sih tidak bisa puasa, sudah anggaplah 30.000 sehari. Berarti sebulan 900.000. Antara 900.000 tadi dengan imam masjid bisa dilihat. Apalagi rumah belum diisi masuk parkir. Berikan. Terimakan fidyah mama ulun selama 1 bulan. Baru dapat 5 hari meninggal. Kayaknya sisa fidyahnya masuk dalam sedekah. Masuk dalam sedekah. Ulun khawatirnya biar malam Ramadan lewat, takbiran lewat, fidyah ringan. Kita menyengsarakan mama kita, menyengsarakan orang tua kita. Yang paling abdul memang tiap hari. Kalau bina rekod, silakan kumpulkan di awal Ramadan sudah bayarkan. Jangan sampai ditunda-tunda. Udah malam hari raya ya kita takbiran. Membayar fitrah sekaligus bayar fidyah. Pas si meninggal dahulu, sudah 7 hari puasa, meninggal, bayar fidyahnya orang yang sudah meninggal. Nah ini yang kita lakukan. Jadi kalau bisa mensarankan fidyah itu, kalau memang yakin si udzur tua sudah tidak bisa puasa, kita hitung. Anggaplah 20.000 aja sekarang sehari. Sebulan berarti 600.000. Bayarkan, serahkan kepada orang yang langsung menerimanya siapa? Fakir miskin. Tidak boleh diberikan ke orang lain kalau untuk fidyah. Baik hadirin yang dirahmati Allah, waktu juga yang membatasi kita. Terakhir ayo kita sama-sama baca, mudah-mudahan sudah hafal semalam. Zikir menjelang berbuka puasa, banyak baca yang membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ulun ambil jamaah, usahakan kita doa ke jamaah, apalagi laki-laki. Kenapa jamaah? Ulun laki-laki, ulun bisi istri, ulun bisi anak. Nas'aluka, kami, siapa kami? Biniku, anakku. Kalau as'aluka, aku sendiri egois. Nas'aluka, ngajak orang yang menjadi tanggungan kita, ngajak abah kita, ngajak mama kita, ngajak saudara kita, bahkan tanpa kita pernah sadar, ngajak peraman, maafin kaminya kalau kita ajak. Tapi kalau kita tidak ajak berdoa, tidak mau
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca terus ulang-ulang menjelang berbuka puasa. Ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk yaghfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Yang paling akhir, tolong awasi anak remaja-remaji kita, pemuda-pemudi kita, jangan empat budaya ngabuburit menjelang buka puasa. Ketepian, kejebatan. Ingat, salah satu yang menghilangkan pahala puasa, tidak batal puasa tapi puasanya nol, cuma haus dan lapar dapat. Salah satu yang menghilangkan pahala puasa adalah wan nadharu bisyahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Laki bini aja salah satu yang menyebabkan batal puasa. Mana nih? Oh, di sini ada masjid, ada nggak boleh masuk kan? Kalau di dalam Safinatul Najah yang membatalkan puasa salah satunya adalah bercela. Bercela itu membatalkan puasa. Ternyata setelah diteliti, dipelajari, bercela itu maknanya mempercantik diri waktu puasa kada boleh. Kenapa? Khawatir pasangannya bersyahwat. Memandang lawan jenis dengan syahwat menghilangkan pahala puasa. Ini yang laki ini kayak orang menemukan mahram, orang pacaran, selesai pahala puasa kita ada. Hati-hati ya mudah-mudahan ya. Kalau jangan sampai buka bersama di mana kumpulan, mudah-mudahan semua laki bini kumpul, alumni ini kumpul, bini orang kumpul, kawan bahari, kayak ini bini orang. Kalau kayak ketemu kawan ngajir dari keparingan dengan aku, ingat ya, tapi kalau diingati, dulu kita kawan, ini kan bini orang, bapak mengingati bini orang, berdosa. Melupa ada, tapi melupakan dia mau aja kalau ini ke bini orang. Jangan diingati terus kawan bahari berdosa kita mengingati diri. Baik hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan taufik hidayah Allah senantiasa tercurah kepada kita, iman, Islam dan ihsan senantiasa menghiasi hidup kita, diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, iman, ihsan dan Islam yang kuat, sehingga Ramadan kita bisa manfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan insya Allah panjang umur, di mana takbiran kita tidak malu mengumandangkan takbir kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, waktunya yang membatasi perlimpaan kita. Mudah-mudahan manfaat. Minta halal, minta ridho kalau ada hal-hal yang berlebihan. Usikum wa nafsi Allah. Kita akhiri sama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanallah.